من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan rezeki kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan rezeki yang sangat besar, yaitu dibangunkannya kita sebelum waktu subuh datang. Sebahagian kita mengisi waktu sebelum subuh dengan salat dan munajat, ditutup dengan witir, kemudian diarahkannya hati kita untuk datang ke rumahnya, mendengarkan azan, menjawab seruan azan, berdoa setelah azan, melaksanakan salat qabliyah subuh atau yang disebut dengan salat sunat fajar, kemudian sempat berzikir sebelum qomat, kemudian mendengarkan atau melaksanakan salat subuh dengan bacaan imam kita yang Masya Allah Tabarakallah. Kemudian setelah salat subuh kita pun kembali mendapatkan rezeki yang paling besar, yang sangat besar, yaitu adanya ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita insya Allah dan diajarkan kepada kita kandungan maknanya. Dan ini adalah rezeki yang demi Allah emas sebesar gunung saja tidak ada arti untuk rezeki yang seperti ini. Ketika Qarun membangga-banggakan hartanya kepada kaumnya, Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Qarun pamer harta. Allah berkata, wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andai kita juga memiliki dan diberikan kepada kita seperti yang diberikan kepada Qarun. Ini pendapat orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Setelahnya Allah katakan, wa qala alladhina utul ilm. Namun berkata orang-orang yang diberikan ilmu, yang ilmunya benar, wailakum, celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian sebenarnya jauh lebih banyak daripada harta Qarun ini, jauh lebih baik daripada harta Qarun ini. Allah siapkan untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Percaya tidak percaya, kita yang sholat tadi 2 rakaat sholat sunat fajar, kalau kita ikhlas, kita telah mendapatkan kekayaan berjuta-juta lebih banyak daripada harta Qarun. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah harta Qarun dibanding kenikmatan dunia dan seisinya? Dan salat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunat. Apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita ikhlas salat subuh? Dan kalau tadi kita sudah tahajud dan witir, beristighfar, telah datang ke masjid, telah berzikir di masjid, sebahagian kita mungkin membaca ayat Allah di dalamnya sebelum sholat dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan atau sebelum sholat didirikan.
Kita wajib memandang solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam, lebih baik daripada dunia dan seisinya, namun Allah bayar nanti, tidak sekarang. Yang mau sekarang tak dapatkan. Oleh karena itu orang yang mau sekarang, lihat sekarang berada di pasar, tak solat subuh, hanya demi 100 ribu, 200 ribu, 3 juta, 5 juta, ia tinggalkan solat subuh yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Alangkah tidak fahamnya Anda di mana rezeki yang terbaik, di mana kekayaan yang hakiki. Kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kepada mereka waktu subuh ketika mereka datang ke masjid, seandainya mereka tak bisa jalan merangkak, mereka akan merangkak ke rumah Allah. Namun hati terlalu lalai, namun hati terlalu cinta dunia, namun ilmu terlalu rendah, keimanan terlalu tipis. Ini akhirnya membuat manusia tak bisa memahami rezeki yang luar biasa seperti rezeki di pagi hari yang berbahagia ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk harta yang tiada tara di subuh yang berbahagia ini, namun diterima nanti insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini berlandaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-26 dan 27. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebahagian malam maka sujudlah engkau kepadanya. Kepada siapa? Allah. Perintah untuk sujud di malam hari. Apa itu sujud di malam hari? Salat tahajud. Naam. Berhubung gerakan tubuh yang terbaik, yang paling afdol di dalam salat adalah sujud, maka Allah mencukupkan menyebut sujud untuk sebuah salat. Sebagaimana bahagian yang terpenting dari tubuh manusia disebut nyawa, maka sering manusia cukup membicarakan nyawa untuk seorang manusia. Wa minal laili fasjud lahu, di antara sebahagian waktu di malam hari ambil sebahagiannya untuk sujud kepadanya. Wasabbihu lailan tawila, dan lakukan pujian kepadanya, bertasbihlah, memujinya dalam malam yang panjang. Inna haula yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka yang tidak bisa seperti ini, yang tidak bisa memuja dan memuji Allah di malam hari, apalagi untuk bersembah sujud kepada Rabbnya pencipta langit dan bumi. Inna haula, mereka yuhibbunal ajilah, mencintai dunia yang ajilah, dunia yang segera datangnya di awal. Mereka terlalu mencintai dunia sehingga lisan mereka
keluh untuk memuja dan memuji Allah di malam hari. Tubuh mereka sulit dan berat dan susah untuk dibawa ruku dan sujud di malam hari. Kenapa? Yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai dunia. Cinta mereka kepada dunia telah menjadikan mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh daripada penghambaan diri mereka kepada Allah. Mereka tertipu dengan zahir kehidupan dunia yang tak seberapa, dan mereka tinggalkan kekayaan yang menggunung tiada tara di surga, namun tak ada di dunia, tak nampak. Mereka tertipu dengan yang zahir, padahal yang zahir itu sedikit dan secuil. Mereka tinggalkan yang tak nampak, ghaib, yang ada di surga Allah, padahal yang ghaib yang ada di surga Allah itu adalah kenikmatan tiada tara dan tiada terhingga. Bagaimana tidak? Antum yang sholat sunat fajar saja telah memiliki kekayaan dunia dan seisinya di sana. Tambah sholat subuh telah memiliki dunia dan seisinya di sana. Tambah insyaallah nanti sholat zuhur seperti itu pula. Tambah sholat asar seperti itu pula. Tambah sholat maghrib seperti itu pula. Tambah sholat isya seperti itu pula. Belum lagi pahala tahajud, belum lagi pahala jujur, belum lagi pahala birrul walidain, belum lagi pahala infak dan sedekah yang antum akan lakukan pada hari ini. Ya akhi, dunia dan seisinya berlipat ganda menanti anda di surga kalau anda ikhlas menjalankannya kepada Allah. Namun siapa yang melihatnya? Mayoritas mata hati manusia buta. Tak lagi bisa melihat kenikmatan surga yang tiada tara. Tak lagi terlalu yakin dengan janji-janji Rasul tercinta. Rasul yang mengatakan kepada kita 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita cuek. Kita cuek yang sebenar-benar cuek. Mana tekad seorang insan yang beriman kepada Rasul yang tidak ingin ketinggalan salat sunat fajar? Katanya beriman kepada Rasul. Rasul menjanjikan dunia dan seisinya di dalam salat sunat fajar. Mana tekad kita mengejarnya? Mana tekad kita untuk tidak mau lagi ketinggalan salat sunat fajar? Telah lama hilang di telan dunia. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka tinggalkan sesuatu yang di belakang mereka, artinya datangnya nanti tak sekarang. Mereka tinggalkan, mereka acuh tak acuh terhadap hari yang nanti akan datang setelah ini. Yawman thaqila. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Yang mengatakannya berat Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha penyayang dan pengasih kepada kita hamba-hambanya. Kalau orang yang sangat menyayangi kita mengatakan hati-hati di sana ada mara bahaya, itu benar-benar
peringatan berbahaya. Kalau orang yang maha pengasih dan maha penyayang, zat yang maha pengasih, maha penyayang telah mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang kucintai, kehidupan akhirat berat. Berarti ia benar-benar ingin mengingatkan kita akan beratnya hari akhir. Benar-benar dia ingin kita tahu hari akhir itu teramat berat. Bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat cemas hidup kita, tapi agar kita membuat persiapan. Mayoritas manusia hidup di zaman sekarang mengira hidup ini berat, padahal Allah tidak pernah mengatakan hidup di dunia berat. Kapan Allah katakan hidup di dunia ini berat? Mana ayatnya? Banyak manusia hidup di dunia sekarang mengatakan mencari rezeki, mencari nafkah itu berat. Allah tak pernah mengatakan rezeki di dunia ini berat. Bahkan Allah ringankan di dalam Al-Quran, setiap yang bergerak Allah pasti berikan rezeki kepadanya. Itu tandanya ringan, asal mau bergerak. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi melainkan kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Ringan, kita saja yang memberat-beratkan. Ringan, kita saja yang menganggapnya berat, karena kita sudah salah lihat, sehingga kita habiskan banyak waktu, semua demi harta, semua demi uang. Dan wahyu-wahyu syaitan melalui teman-teman syaitan masuk di dalam telinga kita, bersarang di hati. Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana nanti anak akan sekolah? Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana nanti kalau kita sakit? Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana hari tua? Kayak bertemu dengan hari tua saja. Siapa yang jamin antum bertemu dengan hari tua? Lauhul Mahfuz mana yang antum baca dan antum yakin sudah akan sampai kepada hari tua? Sehingga wahyu syaitan yang masuk melalui telinga, bersarang di hati, membuat manusia bekerja, dan bekerja, namun sayang semuanya untuk kehidupan dunia saja. Sebagai seorang muslim, dia tidak lupa sholat, namun hanya sekedar tidak lupa. Padahal Allah mengingatkan akhirat lebih baik daripada dunia. Itu artinya sholat lebih baik daripada mencari nafkah di dunia untuk dunia. Lalu kenapa orang muslim sekarang hidupnya, muslimah sekarang hidupnya lebih banyak sholatnya sekedar jangan lupa, sekedar tidak sholat, sekedar tidak meninggalkan sholat. Tak peduli sholat zuhur jam 3, sholat asar jam 5, sholat maghrib mendekati waktu isya, sholat isya setelah nonton bola. Sekedar jangan lupa. Dan itu untuk zaman sekarang ini masih dianggap orang saleh, tak ketinggalan sholat 5 waktu. Ya akhi, terlalu jauh kita dari agama Allah. Ya akhi, terlalu jauh kita dari tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim. Allah menyuruh kita mendahulukan akhirat, namun kita dahulukan dunia. Sebagaimana yang Allah katakan persis di dalam Al-Quran, Allah tak pernah salah dan keliru. Bal tu'thirunal hayatad dunya.
Namun kalian terlalu banyak mengedepankan kehidupan dunia. Lagi-lagi yang kita fikirkan dunia, lagi-lagi yang kita fikirkan harta, lagi-lagi yang kita fikirkan tahta, kekuasaan, pemilihan, kursi. Ya akhi, kapan kita berbicara yaumil mahsyar dengan pembicaraan yang sebenar-benar pembicaraan? Kapan kita peduli kepada timbangan padang mahsyar dengan pembicaraan yang penuh kepedulian? Kapan kita benar-benar serius di dalam hati mengarah kepada yaumil hisab? Dan yaumil hisab itu pasti. Kapan hati kita benar-benar memikirkan perjalanan di atas sirat? Dan perjalanan di atas sirat itu pasti. Di ujungnya ada surga, di bawahnya api menggelegar, siap menanti manakala kita jatuh dari sirat itu. Allah mengatakan yang itu yang berat, bukan yang ini yang berat. Wahai manusia, berakallah. Allah mengatakan yang itu yang berat, bukan yang ini yang berat. Wahai manusia, sadarlah. Bangkitlah dari kelalaianmu yang sudah terlalu panjang. Sadarlah dari mimpi-mimpimu yang telah terlalu menahun. Yang berat itu hari akhir, bukan dunia. Yang berat itu apa yang akan kita lalui di padang mahsyar, bukan yang kita lalui di permukaan bumi. Yang berat itu hari akhirat, bukan dunia.